Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari Kelompok 2 akan memaparkan hasil analisa kelompok kami. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri dari anggota kami. Yang pertama, anggota dari kelompok kami yaitu ada Anka Furanti Nur. Yang kedua ada Anin Anabasyahidah, yang ketiga ada Dewi Triburusihaan, yang keempat ada Riko Daniel, Pandapotan Simatupang, dan yang kelima ada Safira Erva. Baik, jadi langsung saja di sini kita akan memaparkan hasil kami mengenai evaluasi kinerja ASN di Indonesia dan efektivitas serta kualitas pelayanan organisasinya. Baik, tak lama langsung dipaparkan oleh Anin. Kepada Anin, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti, serta dalam rangka peningkatan kualitas mutu dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Dikti, kami telah melaksanakan serangkaian kebijakan. Nah, salah satunya ini ialah mengevaluasi penilaian kinerja individu dan peningkatan disiplin khususnya bagi aparatur sipil negara di lingkungan Ditjen ini sebagai bentuk konkret pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, bersama ini kita perlu menyampaikan informasi-informasi sebagai berikut. Baik, yang pertama ada bahwasannya dalam rangkaian peningkatan kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan memberlakukan kebijakan evaluasi kinerja dan kedisiplinan ASN guna untuk mengukur performa, efisiensi, dan efektivitas kinerja pegawai. Terus yang kedua yaitu bahwasannya ASN yang memiliki kualitas kinerja yang sangat baik ini diperlukan apresiasi oleh organisasi dan dapat menjadi contoh yang baik bagi rekan kerja lainnya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu bahwasannya mengenai indikator pengukuran penilaian kategori ASN berprestasi atau teladan ini merupakan dengan mendasarkan pada komponen penilaian dan metode tertentu. Oke, baik, terima kasih Anin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh dari Anka. Kepada Anka dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kinerja merupakan wujud dari kemampuan dan keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sehubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Informasi yang didapatkan dari evaluasi kerja ini nantinya dapat membantu dalam pengambilan keputusan terkait kenaikan gaji, promosi, dan pemutusan hubungan kerja. Tujuan dari penilaian kinerja ASN adalah untuk menjamin objektivitas pembinaan ASN yang didasarkan pada sistem prestasi kerja dan sistem karir. Maka dari itu, ASN dapat meningkatkan pelayanan publik dilihat dari beberapa indikator, yaitu yang pertama ada produktivitas. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Produktivitas sendiri terbagi menjadi dua aspek, yaitu aktif dan efisien dan efektivitas. Yang kedua, kualitas layanan. Kualitas layanan cenderung menjadi penting dalam menjalankan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik. Ini muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas yang diberikan. Yang ketiga ada responsivitas. Dalam konteks birokrasi dan organisasi pemerintah, responsivitas menunjukkan pada keselarasan antara program dan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Dan yang keempat, responsibilitas. Menjelaskan pelaksanaan kegiatan organisasi publik itu dilakukan belum sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi, sehingga masih banyak tugas dan fungsi yang belum optimal secara keseluruhan, mencerminkan kinerja yang kurang baik. Yang terakhir ada akuntabilitas. Menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Kinerja sebaiknya harus dilihat dari ukuran eksternal seperti nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, evaluasi kinerja ASN dalam meningkatkan pelayanan publik dilihat dari semua indikator yang dipakai dalam kategori cukup baik,
Ini artinya pencapaian kinerja bagi para pegawai masih belum maksimal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada hal-hal yang ditempuh untuk meningkatkan kinerja ASN. Yang pertama itu meningkatkan SDM dari pegawai melalui pendidikan dan pelatihan. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja para pegawai dengan memberikan insentif yang memadai. Dan yang terakhir, ketiga, meningkatkan koordinasi antara atasan dan bawahan yang ada di lingkungan. Oke, baik. Terima kasih, Anka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Safira. Boleh Safira dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menganalisis kritis apakah penerapan aturan pada ASN di lapangan sudah sesuai aturan yang diterapkan. Ini penerapan aturan pada ASN yang ada di lapangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 telah diatur dengan jelas kewajiban yang harus ditaati dan larangan yang tidak boleh dilanggar oleh setiap aparatur sipil negara yang melakukan pelanggaran disiplin. Dengan ditetapkannya peraturan tentang disiplin bagi aparatur sipil negara adalah penting guna menjamin tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepada mereka, karena kedisiplinan merupakan kunci atau prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan oleh organisasi. Untuk menjamin terlaksananya seluruh tugas sebagai aparatur negara sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh organisasi pemerintah tersebut, kesiapan seluruh baik itu kemampuan maupun kemauan yang tinggi sangat diharapkan dalam melaksanakan seluruh kegiatan organisasi pemerintah, serta menuntut adanya kedisiplinan yang tinggi dan pegawai negeri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Karena tanpa kedisiplinan yang timbul akan berbagai macam alternatif yang mengancam terrealisasinya tujuan yang hendak dicapai. Aparatur sipil negara harus dapat memeriksa secara sadar dan menganggap sikap kedisiplinan tersebut sebagai kewajiban dan tanggung jawabnya. Dan ini pun berlaku juga bagi seluruh pegawai yang diberikan tugas sebagai aparatur negara dan pembina dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hasil pengamatan penulis di lapangan bahwa kedisiplinan aparatur sipil negara di Indonesia memang sudah cukup. Selain kedisiplinan yang menjadi suatu kunci atau keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang dipercaya dalam organisasi, mementingkan urusan organisasi terlebih dahulu dan tidak mementingkan urusan pribadi juga merupakan suatu kunci keberhasilan. Selanjutnya, evaluasi penerapan kinerja ASN saat ini. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Prof. Agus Pramusinto, menyebut bahwa masih kurangnya pemahaman ASN terhadap peraturan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku atau NKK. Nah, ini akan mengakibatkan banyaknya pelanggaran etik seperti korupsi, perbuatan sewenang-wenang, perselingkuhan, gratifikasi atau suap, masalah rumah tangga, dan perbuatan tercela lainnya. Nah, selain itu juga penanganan pelanggaran NKK KSN ini juga masih belum menjadi perhatian serius sebagian instansi pemerintah. Nah, hal itu merujuk kepada data pengaduan yang ditangani oleh KSN sepanjang 2020 hingga Juni 2022. Sebanyak 50,5% laporan yang sudah ditindaklanjuti oleh pejabat pembina kepegawaian (PPK). Nah, terlebih lagi saat ini masih terdapat 117 atau 19% instansi pemerintah yang belum memiliki peraturan NKK. Nah, oleh karena itu, untuk menjalankan fungsi pengawasannya sesuai dengan pasal 30 Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang ASN, KSN akan melakukan langkah strategis dengan mengukur tingkat kepatuhan instansi pemerintah dalam melaksanakan NKK. Nah, pengukuran ini nanti akan bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaksanaan NKK di instansi pemerintah. Selanjutnya, selain untuk melakukan pengukuran tingkat kepatuhan dan pelaksanaan NKK, KASN juga melakukan pembinaan dan pendampingan kepada instansi pemerintah dalam menyusun peraturan NKK-nya. Nah, melalui pembinaan dan pendampingan ini,
nanti akan berkomitmen untuk terus mendorong instansi pemerintah menyusun peraturan NKK-nya, dan diharapkan sebelum tahun 2024 seluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah telah memiliki peraturan internal tentang NKK. Oke, baik. Saya lanjutkan. Pada tahun ini, KASN akan mengukur tingkat kepatuhan pelaksanaan NKK melalui IMNKK terhadap 24 instansi pemerintah yang terdiri atas 8 kementerian, 4 lembaga pemerintah dan kementerian, 7 pemerintah provinsi, 4 pemerintah kota, dan 1 lembaga non-struktural. Kemudian pengukuran mulai awal Agustus hingga Desember 2022 itu akan menggunakan sistem informasi pengawasan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN atau SINDEN, yang baru-baru ini KASN memutakhirkan sistem tersebut. Sebelumnya pada tahun 2021, KASN telah menyelesaikan proyek percontohan pelaksanaan pengukuran tingkat kepatuhan NKK terhadap 16 instansi pemerintah. Ini sekian dari pemaparan hasil kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada kesalahan. Semoga dapat mengedukasi buat teman-teman yang untuk menonton ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.